Kadar gaji minimum dari 1.500 kepada 1.700 ringgit sebulan. 1.500 ringgit itu berarti berapa juta itu? 4,5 juta. 4,5 juta. Oh ya, gede banget. Hah? Masih ada yang lebih besar lagi? Besar Luar bedanya. biasa. Kalau aku di Dumai kerja gajinya cuma 1.500.000. Tak cukup untuk 1.500.000. Gaji guru adalah salah satu hal yang menentukan kualitas pendidikan di negara kita. Betul. Kita semua paham lah ya, ada harga, ada kualitas. Karena sebagus apapun gurunya, sespesial apapun dia, kalau besok mereka masih khawatir makan apa, bahkan ada yang sampai harus pinjam-pinjam gara-gara gajinya terlambat. Ya lama-lama stres juga lah. Orang yang terjerat pinjaman online, nomor satunya adalah berprofesi sebagai guru. Orang yang terlibat pinjaman online adalah orang yang prasejahtera. Artinya banyak kebutuhan yang tidak bisa tertutupi dengan hanya mengandalkan gaji saja. Jadi menurut saya dibuat kebijakan yang terbaru untuk lebih mensejahterakan guru. Tolonglah, sebagai perbandingannya, negara tetangga kita Malaysia, gaji gurunya itu sekitar 19,5 juta per bulan. Wow, 19 jutaan. Tahu dia di Indonesia itu dokter pun susah cari makan. Di sini kalau spesialis konsultan itu gajinya itu 80.000 ringgit sampai 100.000 ringgit. Kalau rupiah kan 262 ngeri, juta. guys. Mending aku ke Malaysia aja ya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih teman-teman semuanya di luar sana? Semoga kabarnya sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dipermudah segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang sakit semoga Allah permudahkan untuk disembuhkan. Amin ya rabbal alamin. Jadi jangan heran guys kalau suara saya agak sengau ya, karena ya beberapa hari yang lalu sakit guys ya. Jadi ini pemulihan lah seperti itu, masih ada sengau-sengaunya seperti itu guys ya. Jadi guys ya, tentu korang harus jaga kesehatan guys, karena sehat itu mahal sekali kan. Kalau kita ada sakit biarpun banyak duit, wah ya kan, habis saja untuk berobat kan. Tapi kalau kita sehat, nah, bisa bekerja, bisa beribadah dengan enak begitu ya. Itu nikmat yang sangat luar biasa guys ya, yaitu nikmat sehat. Itu perlu kita syukuri. Alhamdulillah. Oke guys ya, di video kali ini ya, wah ini saya memang harus reaksi juga guys ya, bahwa di sini dikatakan Malaysia naikkan gaji pekerja. Bagaimana nasib Indonesia begitu kan. Mantan Presiden Jokowi sampai heran guys ya, tentu heran juga ya. Jadi penasaran juga saya lihat guys ya, karena kita tahu guys kalau di Indonesia ya apa namanya, untuk naik gaji UMR ya atau upah minimum itu ya, itu setahun sekali naiknya. Itu pun naiknya ya sekitar kisaran 100 ribuan guys ya, seperti itu. Jadi ya gimana ya, jauh sekali untuk apalagi perekonomian sekarang, barang-barang segala mahal ya, sedangkan naiknya itu setahun sekali, itu pun naiknya sedikit kan. Itu ya gimana ya, PR juga buat Indonesia. Dan makanya mungkin banyak orang-orang Indonesia ini guys yang biarlah dia merantau ke negeri seberang ya, di Malaysia ke mungkin Singapura, di Taiwan juga. Untuk apa? Untuk mencari lebih seperti itu. Kalau untuk cukup-cukup makan saja, ataupun mungkin banyak sampai pinjol segala macam, untuk apa? Untuk mencukupi kebutuhannya guys ya, karena gajinya yang kurang ya. Tentu ini suatu PR juga besar untuk Indonesia begitu guys. Tapi di Malaysia ternyata naikkan gaji pekerjanya. Wow, seperti apakah videonya? Saya pun juga penasaran guys ya. Buat korang semua, sebelum kita lihat videonya, kalau suka dengan channel ini, bolehlah kiranya untuk support channel ini, subscribe, like, dan komentar. Jom langsung kita lihat videonya. Naikkan kadar gaji minimum dari 1.500 kepada 1.700 ringgit sebulan. 1.500 ringgit itu berarti berapa juta itu? 4,5 juta. 4,5 juta. Oh ya, gede banget. Hah? Masih ada yang lebih besar lagi? besar Luar bedanya. biasa. Kalau aku di Dumai kerja gajinya cuma 1.500.000. Tak cukup untuk 1.500.000. Gaji guru adalah salah satu hal yang menentukan kualitas pendidikan di negara kita. Kita semua paham lah ya, ada harga, ada kualitas. Karena sebagus apapun gurunya, sespesial apapun dia, kalau besok mereka masih khawatir makan apa, bahkan ada yang sampai harus pinjam-pinjam gara-gara gajinya terlambat. Ya lama-lama stres juga lah.
Orang yang terjerat pinjaman online, nomor satunya adalah berprofesi sebagai guru. Orang yang terlibat pinjaman online adalah orang yang prasejahtera. Artinya banyak kebutuhan yang tidak bisa tertutupi dengan hanya mengandalkan gaji saja. Jadi menurut saya dibuat kebijakan yang terbaru untuk lebih mensejahterakan guru. Tolonglah, sebagai perbandingannya, negara tetangga kita Malaysia, gaji gurunya itu sekitar 19,5 juta per bulan. Jauh banget. 19 juta. Nggak tahu dia di Indonesia itu dokter pun susah cari makan. Di sini kalau spesialis konsultan itu gajinya tuh 80.000 ringgit sampai 100.000 ringgit. Kalau rupiah kan 262 ngeri, juta. guys. Mending aku ke Malaysia aja ya kan, pindah. Pening kepalaku. Luar biasa, jauh sekali guys ya perbedaannya ya. Aduh, itu juga PR besar guys buat Indonesia. Halo teman-teman, saya Ria Oktorina, dan hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan penting untuk kita semua pahami, yaitu tentang perbedaan gaji minimum di Indonesia dan Malaysia, serta mengapa Indonesia, meskipun kaya akan sumber daya alam, masih tertinggal dari Malaysia dalam hal kesejahteraan pekerja. Video ini bukan dimaksudkan untuk membandingkan secara langsung mana yang benar atau salah, guys, ya. tetapi lebih sebagai pembelajaran agar kita bisa memahami situasi dan mencari solusi untuk kemajuan bangsa kita. Menaikkan kadar gaji minimum Ini dari terbaru guys. 1.500 kepada 1.700 ringgit 200 sebulan. naiknya guys. Wow. Dan akan berkuat kuasa mulai 1 Februari 2025. Oh, itu Februari 2025. Penangguhan hanya diberikan membabitkan majikan yang mempunyai kurang daripada 5 pekerja bagi tempoh 6 bulan, iaitu berkuat kuasa 1 Ogos 2025. Luar biasa. Ini apa? Kesuma juga akan menerbitkan garis panduan untuk rujukan pekerja. Jadi ini harus dibedakan. Gaji untuk juru teknik terlatih, lulusan TVET, mahasiswa, graduan universiti tidak boleh digunakan kadar 1.700. Mereka wajar diberi pertimbangan dan kita akan pantau syarikat-syarikat yang berjaya dan beruntungan besar yang tidak bersabah kalau mengekalkan gaji siswazah pada tahap yang rendah seperti mana sekarang. Luar biasa guys ya. Gajimu sebulan atau sehari atau seminggu berapa? Ini ya. Sebulan? Ini mungkin video ini ya sebelum selesai jadi kalau boleh saya bertanya, sebelum jadi sebulan gajinya berapa? Sebelum selesai ya. 1.500. Berapa? 1.500. 1.500 apa? Ringgit. 1.500 ringgit itu berarti berapa juta itu? 4,5 juta. Wow. Oh ya, gede Gede banget guys ya. Presiden saja begitu guys ya. Gede banget. Terkejut, masih ada kaget yang ya. lebih besar lagi. Kalau yang manen berapa? Yang manen itu kadang bisa 2.000 lebih. Oh, kalau yang manen bisa 2.000 lah. Kenapa kamu nggak ikut manen? Nggak berani. Nggak berani. Berani. Oh, nggak berani. Resikonya besar. Hah? Resikonya besar. Resikonya besar apa? Kenapa manen aja kok Kan resiko? pakai sabit itu. Pakai? Sabit. Sama pak tinggi 12 meter. Kita sabit itu. Ya, kan hanya gini-gini kan? Enak gini-gini. Oh, berat. Berat cuy. Masih muda. Terus kalau itu gaji 4,5 juta, terus Potong makan, dipakai untuk makan dan rumah berapa itu? sisanya Atau sisa berapa sebulan? 1.000 lah kirim ke rumah ke Indon. Sisanya 1.000 bisa dikirim. Oh ya gede dong. Luar Ya, biasa. alhamdulillah. Harusnya malu guys Indonesia ya. Kalau 1.000 kan 3 juta kan? Ya gede. Kenapa memilih Malaysia? Aduh. Kenapa mau kerja di Malaysia? Karena banyak cuannya. Oh, banyak cuannya. Oke. Apa alasannya kenapa memilih Malaysia? Karena di sana bisa nolong orang tua, ada Oke. masa depan saya juga di Masya sana. Allah. Ada masa depan, calon masa depan lelaki kah? Atau Tabungan guys ya, tabungan. Nyari cuan lah. cari cuan? Oke, cuan untuk masa depan. Kenapa memilih Malaysia? Karena gajinya besar. Wah, besar. Oke, berarti karena cuannya. Iya, it's money. Oke, Kak, kenapa memilih Malaysia?
Karena di sana lumayan gajinya. Lumayan. Dari Indonesia betul ya. Berapa perbedaannya itu seperti apa kalau antara Malaysia dan besar Indonesia? bedanya. Besar bedanya. Kalau aku di Dumai kerja gajinya cuma 1.500.000. 1.500.000. Tak cukup untuk makan. Oh, sejuta. Kalau di Malaysia itu kalau ditukarkan di rupiah berapa? Nggak tahu. Bang, gaji guru di Indonesia Luar sama di luar biasa, negeri guys. bedanya berapa? Menarik nih. Gaji guru adalah salah satu hal yang nentuin kualitas pendidikan di negara betul, kita. betul. Soalnya sebagus apapun gurunya, spesial apapun itu guru, kalau apresiasinya rendah, pasti lama-lama Iya. lelah. Emang berapa sih gaji guru di Indonesia? Terus sama Aidin, saya Sinto dari Business Insider. Di Indonesia, gaji guru itu sekitar 1,5 juta sampai 5,9 5,9 juta per bulan. Itu guru yang udah PNS, cuy. PNS. Kalau guru yang masih honorer cuma 200 sampai 500 ribu per bulan. Ini buat kamu yang masih Makan sering apa, bandel sama guys? guru, nggak sopan. Coba tobat ya, mereka capek Betul, soalnya. betul. Tolonglah. Sebagai perbandingannya, negara tetangga Hargai kita guru. Malaysia, gaji gurunya itu sekitar 19,5 juta per bulan. Jauh banget. Bahkan di data 30 negara yang masuk Organization for Economic Cooperation and Development, Indonesia jadi urutan terakhir dalam masalah gaji guru, yaitu sekitar 3,5 juta per bulan. Paling kecil kita. Sedangkan yang paling tinggi itu di negara Swiss dengan gaji sekitar 83 juta per bulan. Akhir-akhir ini sering muncul berita perbandingan guru di Indonesia dan di luar negeri. Bahkan nggak perlu jauh-jauh kayak di Malaysia, di Jepang. Di Jepang itu mungkin bahkan bisa sampai 2 kali lipat gaji guru di Indonesia. Apakah kalau menurut saudara David itu sudah tepatkah gaji guru di Indonesia itu segitu atau terlalu jauh atau cuman kurang dikit lagi gitu? Seberapa sih yang pantas didapatkan oleh pahlawan-pahlawan tanpa tanda jasa ini? Iya, menurut saya belum cukup dan belum pantas. Buktinya data terbaru yang saya dapat adalah orang yang terjerat pinjaman online, nomor satunya adalah berprofesi sebagai guru. Orang yang terlibat ke pinjaman online adalah orang yang prasejahtera. Artinya banyak kebutuhan yang tidak bisa tertutupi dengan hanya mengandalkan gaji saja. Jadi menurut saya dibuat kebijakan yang terbaru untuk lebih mensejahterakan guru. Gaji guru adalah salah satu hal yang menentukan kualitas pendidikan di negara kita. Kita semua paham lah ya, ada harga, ada kualitas. Karena sebagus apapun gurunya, sespesial apapun dia, kalau besok mereka masih khawatir makan apa, juga, bahkan ada yang sampai harus pinjol gara-gara gajinya terlambat. Ya lama-lama stres juga lah. Gaji guru Indonesia itu sekitar 1,5 sampai 5,9 juta per bulan. Itu udah yang PNS. Kalau yang honorer itu cuma 200 sampai 500 ribu per bulan. Sementara gaji guru di Malaysia itu bisa sampai 19,5 juta per bulan. Jauh banget kan perbandingannya. Jauh, Kira-kira pasti, menurut guys. kalian, kenapa sih Malaysia bisa sanggup gaji guru 19,5 juta per bulan? Boleh komen, guys. Sedangkan Bantu Indonesia komen itu ya. enggak. Di Indonesia, gaji pokok anggota DPR bisa mencapai 4,2 juta rupiah, tapi masih banyak tunjangan lainnya yang kalau ditotal dalam sebulan, DPR di Indonesia bisa menerima 48 juta rupiah. Masih ada juga uang sidang atau paket sebesar 2 juta rupiah. Sedangkan di negara Malaysia, anggota parlemen bisa mendapatkan gaji sebesar 71 juta rupiah per bulannya, di mana 54 juta adalah gaji pokok, 17 juta untuk tunjangan seperti Luar telepon, biasa. perjalanan dinas, supir, hiburan, dan masih ada tunjangan lainnya. Terus dia tanya, dokter kerja di mana? Dokter. Aku bilang sih aku kerja di private hospital. Wah enak lah ya, kaya raya. Wah, kaya raya. Nggak tahu dia di Indonesia itu dokter pun susah cari Ya makan. Allah, dokter Ya. cuy, bukan orang biasa Berapa ya. dok salary gajinya? Hitung-hitung 10.000 ringgit satu bulan. Ya ampun dok, dokter pak kerja sini aja lah di Malaysia. Kenapa? Di sini kalau spesialis konsultan itu gajinya tuh 80.000 ringgit sampai 100.000 ringgit. 80.000 sampai 100. Rupiah kan? 262 Ya juta. Allah. Mending aku ke Malaysia aja ya kan? Pindah. Ih, pening kepalaku. Kita mulai dari fakta Guys ya, apalagi guys, untuk mengenyam pendidikan khususnya dokter ya, sebagai dokter istilahnya, itu sangat luar biasa besar biayanya guys ya, untuk kita sekolah atau kuliah di kedokteran ya, kayak perawatan, dokter itu paling tinggi guys. Dan ternyata sedangkan sudah bekerja dapat gaji segitu kan, apalagi kata dokter ini sampai untuk makan saya susah seperti itu. Ya Allah, makanya dokter dari Indonesia ini saja sampai bekerja ke Malaysia guys, karena fantastis dengan gajinya seperti itu ya. Wah, ini PR besar buat Indonesia guys ya. Tentu ini jadi pelajaran juga buat Indonesia, bukan sebuah perbedaan membeda-bedakan dalam hal negatif seperti itu, tapi tentu introspeksi diri lah seperti itu, untuk bisa menjadi negara yang lebih baik lagi, bisa mensejahterakan masyarakatnya, rakyatnya begitu ya. Bukan hanya di kalangan contoh kayak guru ya, apalagi guru kan
mengajarkan siswa bagaimana siswa ini bisa berkualitas pendidikannya. Kalau guru saja misalnya tadi untuk makan saja kadang kurang ya kan. Itu yang menjadi problem guys besar buat Indonesia begitu. Apalagi yang contoh ya, saya barusan ya beberapa hari yang lalu itu kan tes PNS guys ya, tes PNS sebagai guru ya. Itu saya barusan tanggal berapa kemarin ya, itu saya ada pembukaan ya CPNS sebagai guru ya, dan banyak juga instansi-instansi lainnya yang mendaftar seperti itu. Sedangkan yang dicari ya sedikit, sedangkan yang daftar guys, wow, membeledak ya. Karena apa? Karena banyaknya lulusan ya dari universitas ini, universitas guru misalnya, universitas teknik segala macam. Sedangkan yang dicari sedikit, sedangkan yang daftar banyak. Nah, artinya banyak yang tidak bekerja, banyak yang tidak bisa mendapatkan kesempatan untuk bisa masuk ke pegawai negeri sipil seperti itu kan. Itu sangat luar biasa untuk Indonesia guys ya. Bagaimana caranya bisa menyeimbangkan antara orang-orang yang lulus kuliah ini dengan ya orang-orang yang pekerjaan seperti itu ya. Bagaimana caranya untuk menyesuaikan antara orang-orang yang banyak tadi ini, mahasiswa-mahasiswa yang sudah selesai kuliah ya, mungkin yang udah setahun 2 tahun sudah selesai kuliah untuk bekerja begitu ya, sehingga bisa menambah lowongan pekerjaan ini supaya bisa terpenuhi guys ya. Jangan sampai banyak lagi orang-orang yang pengangguran seperti itu. Ini yang disayangkan sekali guys ya, sehingga banyak terjadi kriminal segala macam. Karena apa? Karena banyaknya pengangguran. Ini tentu PR yang besar sekali buat Indonesia guys ya, dan harus banyak belajar juga kepada Malaysia seperti itu, sehingga Malaysia saat ini saja bisa menaikkan gaji guys ya, menaikkan gaji yaitu 2025 nanti ya, Februari kalau tidak salah tuh, menaikkan gaji minimum dari 1.500 menjadi 1.700 guys. Wow, luar biasa ya, jauh sekali perbedaannya ya kan. Ini semoga Indonesia bisa belajar dengan Malaysia seperti itu. Kita lanjut ya. Ada di kawasan Asia Tenggara. Gaji minimum di berbagai negara di kawasan ini ternyata sangat bervariasi. Di Singapura, misalnya, tidak ada kebijakan gaji minimum yang ditetapkan oleh pemerintah, kecuali untuk profesi tertentu seperti petugas kebersihan dan satpam. Namun, menariknya, gaji rata-rata untuk seorang satpam di Singapura bisa mencapai lebih dari $2.540 Singapura, yang setara dengan sekitar $18.886 Amerika. Ini angka yang cukup mengesankan, berapa itu, guys? Terutama Besar. jika kita bandingkan dengan standar Asia Tenggara lainnya. Di Brunei, meskipun tidak ada gaji minimum yang ditetapkan oleh pemerintah, gaji terendah yang ditawarkan juga masih cukup tinggi, sekitar $800 Brunei, atau sekitar $595 Amerika. Ini menunjukkan bahwa di negara-negara yang lebih maju seperti Singapura dan Brunei, standar hidup yang tinggi memungkinkan pekerja untuk menerima gaji yang cukup besar meskipun tidak ada regulasi gaji minimum. Beranjak ke Malaysia, sejak Januari tahun 2023, pemerintah menetapkan gaji minimum sebesar RM1.500 Malaysia, atau sekitar $317 Amerika. Namun, baru-baru ini, Perdana Menteri Anwar Ibrahim telah mengumumkan bahwa pada tahun 2025 mendatang, gaji minimum ini akan dinaikkan menjadi RM1.700 Malaysia. Ini adalah langkah yang sangat positif dari pemerintah Malaysia untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dan menjaga daya beli masyarakat. Jika kita melihat Thailand, gaji minimum mereka berkisar antara $243 hingga $270 Amerika, tergantung pada wilayahnya. Di sini terlihat bahwa perbedaan gaji minimum dalam satu negara juga dipengaruhi oleh biaya hidup di setiap daerah. Hal yang sama juga terjadi di Indonesia, di mana gaji minimum bervariasi antara $108 hingga $277 Amerika, tergantung pada daerahnya. Di daerah seperti Jakarta, yang biaya hidupnya lebih tinggi, gaji minimum tentu akan lebih tinggi dibandingkan dengan daerah-daerah yang biaya hidupnya lebih rendah. Di Filipina, Vietnam, dan negara-negara lain seperti Kamboja dan Laos, gaji minimum bervariasi tergantung pada jenis pekerjaan dan wilayahnya. Misalnya, di Filipina, gaji minimum berkisar antara $67 hingga $250 Amerika. Sementara di Kamboja, gaji minimum untuk pekerja pabrik adalah sekitar $181 Amerika.
Laos bahkan memiliki gaji minimum yang lebih rendah, hanya sekitar 64 dolar Amerika. Dan yang terendah adalah Myanmar, di mana ya. gaji minimum harian hanya sekitar 0,9 dolar Amerika, yang jika dihitung per bulan, berkisar antara 46 hingga 55 dolar Amerika. Dari data ini, terlihat jelas bahwa perbedaan gaji minimum di Asia Tenggara cukup signifikan. Perbedaannya. Negara-negara yang lebih maju seperti Singapura dan Brunei, meskipun tidak memiliki regulasi gaji minimum, mampu memberikan kompensasi yang jauh lebih tinggi kepada pekerja mereka. Di sisi lain, negara-negara seperti Laos, Myanmar, dan Kamboja yang masih menghadapi tantangan ekonomi besar, memiliki gaji minimum yang jauh lebih rendah. Ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah negara-negara tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja mereka. Namun, kembali ke topik utama. Mengapa gaji minimum di Indonesia, meskipun kaya akan sumber daya alam, masih lebih rendah dibandingkan dengan Malaysia? Ada beberapa faktor yang dapat kita analisis. Pertama, produktivitas tenaga kerja di Indonesia masih relatif rendah jika dibandingkan dengan Malaysia. Produktivitas yang lebih tinggi biasanya berarti output yang lebih besar per pekerja, yang memungkinkan perusahaan untuk membayar gaji yang lebih tinggi. Malaysia juga lebih maju dalam hal investasi dan penggunaan teknologi dalam industrinya. Teknologi yang lebih canggih memungkinkan peningkatan produktivitas dan efisiensi, yang pada akhirnya mendukung pembayaran gaji yang lebih tinggi. Betul ya, salah satunya. Selain itu, kualitas pendidikan dan pelatihan di Malaysia umumnya lebih baik, guys, yang berarti tenaga kerja mereka lebih terampil dan memiliki kemampuan yang lebih tinggi. Ini Pekerja yang lebih terampil tentu cenderung mendapatkan gaji yang lebih tinggi. Pasti. Kemudian, biaya hidup di Indonesia umumnya lebih rendah dibandingkan Malaysia. Sehingga gaji yang lebih rendah di Indonesia mungkin masih dianggap cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar, meskipun banyak yang masih merasa belum mencukupi. Kebijakan pemerintah dalam menetapkan gaji minimum juga berbeda. Malaysia mungkin memiliki kebijakan yang lebih agresif dalam menaikkan gaji minimum untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja. Struktur ekonomi juga memengaruhi perbedaan ini. Indonesia masih didominasi oleh sektor pertanian dan manufaktur yang padat karya, yang biasanya menawarkan gaji lebih rendah. Sementara itu, Malaysia lebih bergantung pada sektor jasa dan industri teknologi tinggi yang menawarkan gaji lebih tinggi. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah regulasi dan perlindungan tenaga kerja di Malaysia mungkin lebih kuat dibandingkan dengan di Indonesia. Perlindungan terhadap upah yang adil, jaminan sosial, dan kondisi kerja yang lebih baik dapat berkontribusi pada kesejahteraan pekerja. Korupsi dan efisiensi birokrasi di Indonesia juga masih menjadi hambatan. Korupsi bisa memengaruhi distribusi kekayaan dan efisiensi ekonomi yang pada akhirnya berdampak pada rendahnya upah pekerja. Sebagai kesimpulan, meskipun Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, faktor-faktor seperti produktivitas, teknologi, kualitas pendidikan, kebijakan pemerintah, dan struktur ekonomi memainkan peran penting dalam menentukan besaran gaji minimum. Untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja di Indonesia, perlu adanya fokus pada peningkatan produktivitas tenaga kerja, kualitas pendidikan, serta investasi dalam teknologi yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Teman-teman, penting untuk diingat bahwa topik ini bukan untuk memicu perdebatan atau perbandingan yang memperuncing perbedaan, tetapi lebih kepada pembelajaran agar kita bisa mengambil pelajaran dari negara-negara lain dan menerapkannya demi kemajuan bangsa kita. Komen yang bijak, Semoga guys, ke depan, dengan perbaikan yang terus dilakukan, gaji minimum di Indonesia bisa meningkat dan kesejahteraan pekerja semakin baik. Ya Allah. Terima kasih sudah menonton. Linknya nanti guys ya, saya sertakan di deskripsi guys ya, boleh korang support. Oke guys, mungkin itulah video hari ini. Inilah suatu pelajaran ya, artinya tidaklah menjadikan video ini menjadi perdebatan di komentar seperti itu ya, saling menjelekkan, saling menjatuhkan, tidak guys, tetapi ini sebagai pelajaran ya buat Indonesia mungkin ya ke depannya untuk bisa lebih baik lagi dalam hal gaji ya kepada para pekerjaan di Indonesia, sehingga bisa sejahtera lagi ya, khususnya guru ya, dan semakin banyak lagi lowongan pekerjaan sehingga bisa menyesuaikan antara banyaknya orang-orang yang lulus kuliah, lulus sekolah seperti itu, bisa menyesuaikan antara lowongan pekerjaan yang banyak ya, artinya banyak orang yang selesai kuliah, selesai
ke sekolah begitu, sehingga bisa mudah untuk mencari pekerjaan segitu, sehingga sesuai, artinya tidak kewalahan untuk mencari pekerjaan. Itu harapan kita bersama, dan gajinya pun kita harapkan untuk bisa lebih baik lagi, lebih tinggi lagi, sehingga apalagi untuk sekarang guys ya, ekonomi harga-harga segala macam di Indonesia itu sedikit melambung, menaik gitu kan, jangan mau turun, pasti naik terus ya guys ya. Tentu kita harapkan pendapatan juga naik gitu, karena tidak seimbang kalau misalnya pengeluaran itu lebih besar sedangkan penghasilan ya naiknya sedikit begitu, tidak balance lah seperti itu ya. Kita doakan semoga Indonesia lebih baik lagi ya, dan Malaysia mungkin bersyukur buat teman-teman semuanya di Malaysia ya, bisa menikmati banyak sekali fasilitas begitu ya, bantuan-bantuan dari kerajaan Malaysia, dan memang mensejahterakan ya untuk rakyatnya seperti itu ya. Oke guys, itu adalah video hari ini ya. Buat korang semua yang suka dengan channel ini, boleh kiranya untuk support channel ini, subscribe, like, dan komen guys. Itu dulu video hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.